atau misalnya ada dana nanti untuk pensiun, pengen buka usaha, pas nanti bapak ibu sama teman-teman akan mencairkan dananya itu tidak ada bunga sama sekali, karena kita bukan objek pajak. Kegiatan yang pertama adalah dalam memupuk kekayaan, seperti kita lihat diagram yang paling kiri. Dalam kehidupan kita sebenarnya bisa memupuk kekayaan atau wealth management, di mana kita masuk tahap pertama reproduktif. Mungkin adalah ini di usia kita baru masuk angkatan kerja. Ada yang masuk di sini usia 20 udah kerja di sini mungkin. 20 atau di bawah 25 tahun sudah ada ya. Itu yang ini cewek tinggi 18 tahun. Ini 16 tahun. Baru lulus sekolah, masih sekolah. Cari cowok. Siap lah, Pak. Nanti kasih aja kartu namanya, kita sebarin di buku kopi. Ini cowok ini kan masih belum punya cewek. Belum laku teh. Pantesan dudukin samping Mbak Lia langsung ya. Kali yang kedua. Biasanya kalau udah punya yang kedua, asetnya lebih banyak. Nah, Biasanya. Kebanyakan nggak ada CD 2 tapi nggak ada asetnya, Pak. Nah, itu dia apa yang dipertanyakan. Habis. Tapi nggak ada yang dibilang-bilang di sini kan. Waduh, itu the point. luar biasa ya. Nah, mungkin kalau untuk istri kedua, istri ketiga, istri keempat ini salah satu planningnya juga nih. Gimana cara memupuk kekayaan sejak usia dini. Jadi di usia reproduktif tadi adalah mungkin tadi yang banyak ya, di usia 25 tahun ke bawah itu dia butuhnya adalah healthcare dan protection. Dimana nanti atasnya tetap untuk memproteksi si asetnya tadi. Jadi bila terjadi sesuatu sama keluarganya dalam perjalanan tapi kita nggak tahu ada penyakit atau ada apapun, itu tetap kita proteksi. Jadi dana yang di bank kita tabung selama ini itu nggak keluar kemana-mana. Biarlah nanti si ayahnya yang membayarkan untuk biaya-biaya tadi yang terjadi. Jadi dana deposito tabungan bapak ibu itu tetap aman di bank. Ini adalah concern kita nih. Yang kedua kita masuk usia produktif. Usia produktif itu kemarin kita coba ngobrol-ngobrol dengan Departemen Kesehatan itu dari usia 25 tahun sampai 40 tahun pun itu sebenarnya masih produktif. Sampai 45 tahun pun sebenarnya masih produktif. Cuma biasanya di Indonesia kemarin kita ngambil ngambil survei di usia 35 tahun sampai usia 55 tahun mau pensiun, itu kebanyakan rakyat Indonesia belum mempunyai produk atau tabungan seperti ini, di mana asetnya itu nggak dilindungi lagi, nggak dipayungin ibaratnya. Jadi ketika hujan atau kena risiko, dana yang dia kumpulkan selama ini di bank atau maupun di properti misalnya, ataupun misalnya di deposito dan lain-lain, itu akan kabur, akan lari untuk membayar mungkin biaya-biaya terjadi, contohnya biaya rumah sakit atau biaya pendidikan anak, tiba-tiba masuk kuliah dia nggak tahu ternyata masuk UI aja sekarang udah hampir 100 juta loh. Masuk nanti uang UPH, uang papa habis udah hampir 250 jutaan. Hal-hal itulah yang akan kita coba sharing ke teman-teman gimana caranya untuk mengcounter seperti itu. Jadi bapak ibu sudah punya tabungan sejak dini. Nanti setelah usia 50 udah nggak usah pusing lagi. Anak merit, anak masuk kuliah, cucu mau kita bantu-bantu. Itu sudah ada di produk kita semua di sini. Ngomong ada yang stalking ini dimasukin ke Instagram lagi. Kita lanjut ke usia belum. Kita masuk ke usia pensiun retirement. Nah, di sini mungkin kita semua angkatan kerja ya Bapak Ibu ya, kita tahu usia pensiun. Iya. Usia pensiun biasanya itu kan di Indonesia 50 sampai 55 tahun ya Pak ya mungkin ya. Jadi udah siap-siap nih. Apalagi Bapak Ibu atau teman-teman yang masih usia di bawah 30 tahun ini sangat penting banget kita memikirkan untuk pensiun nanti. Apa yang mau kita lakukan? Kita mau berkarya lagi atau kita mau bengong di rumah, main-main dengan cucu, atau mau tinggal jalan-jalan ke Eropa atau mau umroh? Iya, tinggal dipikirkan aja. Nah, di usia retirement ini atau pensiun ini, itulah kita bukan consumption. Jadi kekayaan kita dari yang pertama sama yang kedua, yang kedua ini kan akumulasi kekayaan. Bagaimana kita mengakumulasi kekayaan kita yang sudah kita kumpulkan. Kita masuk ke retirement, tinggal kita konsumsi kekayaan kita. Contohnya tadi jalan-jalan, atau kita mau berkarya, kita bikin bisnis baru supaya otak kita tetap bekerja lagi dan lebih aktif lagi. Jadi pikunnya agak lupa-lupa dikit. Masuk ke post retirement, inilah kita pikirkan untuk namanya legacy planning tadi. Apa yang mau kita wariskan atau apa yang mau kita berikan ke anak cucu kita nanti, itu yang membuat nama kita biasanya akan terngiang-ngiang terus. Kakek ini
dulu ininya oke, kita dikasih ini loh, jadi kalian harus berbakti terus ya, misalnya seperti itu kalau di budaya kita. Jadi ini adalah tahap-tahap kehidupan yang kadang kita masyarakat Indonesia belum tahu apa aja sih langkah-langkah atau planning kita untuk sampai ke 10 tahun ke depan nanti, 20 tahun ke depan nanti, itu yang kita belum tahu banyak Bapak Ibu. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita ke next slide berikutnya. Nah ini adalah yang kadang kita nggak kepikiran. Iya benar juga ya kadang ya. Kalau biasanya nasabah kita kalau udah ngeliat slide ini, dulu di tahun 2005 harga uang 50.000 itu bisa untuk beli 13 kilo dapat beras 13 kilo tahun 2005. Masuk ke tahun 2012 uang 50.000 itu ternyata cuma bisa beli 5 kg uang. Jadi menyusutnya itu lumayan, 8 kilo hilang. Padahal jangka waktunya dari 2005 ke 2012 7 tahun. Masuk lagi ke 2015 dari 5 kg tinggal 2,4 kg. Jadi setengahnya nilainya kilogramnya udah hilang. Ini yang kita namakan adalah inflasi. Diet ya Pak. 2020 nggak makan. Gimana 2020 dari 50.000 cuma dapat karungnya doang. Atau 1 liter kali ya. Kadang ini yang kita nggak sadari ternyata uang itu lama-lama nilainya menyusut loh Bapak Ibu. Jangankan uang, kendaraan kita yang kita pakai sehari-hari, motor atau mobil, itu nilainya ternyata menyusut. Nah, gimana caranya kita mencari satu alternatif untuk supaya aset ini berkembang terus, bukan menurun terus. Karena kita tahu dana pendidikan aja sekarang kita masuk UI udah hampir 100 jutaan per tahun. Cara breakdownnya adalah kan pasti kita bagi berapa tahun lagi anak kita nanti usia 18, berapa yang mau kita sisihkan per bulan. Kalau mungkin kita sisihkan per bulan hanya di tabungan biasa, inflasi aja sekarang udah hampir 7% sampai 8%, bunga-bunga di bank sekarang kita sekitar 6 sampai 7%, akan tergerus oleh si inflasinya sendiri. Nah, salah satu alternatif dari kita adalah apa nih solusinya kira-kira nih? Nah, salah satu fungsi dari produk unit link kita adalah ada yang namanya insurance benefit link. Apa sih manfaatnya si asuransi ini? Atau apa sih manfaatnya ada investasinya juga di sini? Jadi salah satu manfaat investasi dan asuransi kita adalah yang pertama, mungkin kita mulai dari atas, itu ada kebutuhan akan manfaat kesehatan kita akan tercover atau terlindungi. Kalau mungkin Bapak Ibu saya yakin semuanya di sini pasti punya BPJS kesehatan masing-masing atau BPJS perusahaan yang tenaga kerjaan pasti sudah ada. Yang kedua adalah kita masuk ke retirement need atau di usia pensiun nanti kebutuhan kita pasti akan lebih banyak lagi. Kenapa? Karena kita sudah nggak mempunyai penghasilan lagi. Makanya. Masuk yang ketiga, kita sudah mempunyai income protection di mana pendapatan kita itu sebenarnya diproteksi loh lewat produk ini, diproteksi. Jadi terjadi sesuatu sama Bapak Ibu atau butuh dana darurat dan urgent money, itu Bapak Ibu tinggal tarik dana dari sini. Jadi dana Bapak Ibu yang di bank itu biarkanlah karena untuk kebutuhan sehari-hari biasanya. Kita masuk yang keempat itu cost of debt. Jadi kalau ini amit-amit nih ngomongin benar-benar risiko yang paling fatalnya adalah kalau ada tutup usia, biasanya kan ini memakan biaya yang nggak sedikit. Anggaplah misalnya kita sudah punya BPJS, mungkin rumah sakitnya sudah di-cover semua oleh pemerintah, tapi biasanya biaya-biaya terjadi dari pemakamannya, 7 hariannya, 30 hariannya, sampai 40 harinya. Jangankan itu, pemakaman dari rumah sakit, biaya ambulan sampai dengan rumah duka, dengan penguburan dan lain-lain itu memakan biaya yang minimal nggak sedikit, itu minimal 20 juta. Karena saya baru ngalamin kemarin. 20 juta ini pasti keluar untuk biaya penguburannya dan lain-lain, untuk buka, keluar makanan, keluar gedungnya untuk acara penguburannya dan lain-lain, ambulansnya dari rumah sakit ke rumah dukanya lagi, belum kita undang dari saudara-saudara di kampung, kadang nyiket kita yang ngalangin dulu. Nah, hal-hal yang seperti tadi saya jelaskan itu kadang ya nggak terpikirkan sama kita, tapi tenang aja Bapak Ibu, di produk unit link ini semuanya di cover atau dilindungi. Semua dana Bapak Ibu, aset Ibu yang di bank atau yang di properti aset dan lain-lain itu akan aman.
karena kita payungin. Jadi dananya itu tinggal ngambil dari akunnya ibu yang di IA. Kita masuk ke manfaat berikutnya, education fund. Balik lagi, dana pendidikan ini yang sangat penting di Indonesia. Kalau Bapak Ibu mungkin udah tahu, masuk UI sekarang udah hampir 100 juta, itu pun baru uang masuk pertama kalinya. Uang biaya kuliah pokok ya istilahnya. Uang gedung kalau zaman dulu. Berarti kelihatan Bapak. Dulu kenapa bisa uang gedung masuk UI, sekarang udah hampir 100 juta. Yang notabene PTN, perguruan tinggi negeri. Loh, Pak, gimana yang swasta? Mau masuk berapa lagi? Ya syukur alhamdulillah nah kita masuk perguruan yang bagus negeri. Yang kita pikirkan setelah uang gedung adalah uang per semesternya lagi. Ada uang SKS-nya lagi mungkin, atau ada uang biasanya iuran kegiatan mahasiswa, belum tugas-tugasnya, papernya, dia ngapainnya, butuh laptop dan lain-lain, biaya operasionalnya dia dari rumah ke university, ke kampus. Nah, hal-hal seperti ini adalah yang bisa kita kantor Bapak Ibu. Jadi rencana untuk pendidikan Bapak Ibu sudah dilindungi juga oleh CIA. Kita masuk ke berikutnya, bisnis continuation need. Jadi setelah pensiun nanti kira-kira kita mau buka bisnis gak nih? Itu nggak membuka kemungkinan. Sangat mungkin sekali, apalagi sekarang program OKOC Pemda Jakarta ya, itu untuk entrepreneurship itu benar-benar lagi diganjang-ganjangin banget. Jadi akses untuk bikin usaha baru itu sekarang kita sudah dibuka selebar-lebarnya. Nah sekarang pertanyaannya adalah mau atau enggak kitanya berkecimpung di dunia tersebut. Jadi setelah pensiun kita tetap masih bisa berkarya Bapak Ibu. Kita masuk ke yang paling terakhir adalah legacy atau estate planning. Mungkin setelah nanti kita pensiun, apa yang mau kita wariskan ke anak-anak atau cucu kita? Real estate kah? Gedung-gedung tinggi kah? Atau suatu bisnis ruko di mana-mana kah? Ini adalah salah satu keuntungan-keuntungan yang bisa Bapak Ibu dapatkan dengan mengikuti program kita. Jadi ada sekitar 7 benefit buat Bapak Ibu. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu mungkin mengenai benefit dari kita nih. Wow, saya Ada mas. Lanjut ya. Lanjut.